Bayangkan sebuah dunia di mana jarak bukan lagi halangan atau hambatan sebagai kita untuk menerima pelayanan kesehatan yang terbaik, di mana pengingat imunisasi sudah dapat diakses di genggaman tangan ibu di pedesaan, serta detak jantung pasien dapat diamati oleh dokter secara real time melalui perkotaan. Inilah mHealth, pahlawan tak terlihat di balik transformasi digital kita. Namun, ada sebuah realita pahit, di mana teknologi dapat lumpuh apabila tidak ada infrastruktur, seperti di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Masalahnya bukan hanya soal fitur saja, tetapi soal sinyal internet yang hilang timbul dan pasokan listrik yang tidak menentu. Bukan hanya soal infrastruktur saja, kita juga menghadapi digital literacy gap, di mana anak muda mungkin mahir, tapi bagaimana dengan kakek nenek kita di desa jika teknologi menciptakan tembok baru antara yang paham dan yang tidak paham, maka esensi pemerataan kesehatannya telah gagal. Teknologi seringkali ditolak bukan karena rusak, tetapi karena tidak sesuai dengan isi hati. Ada isu trust di dalamnya. Apakah kita berani untuk mempercayakan diagnosa antara hidup dan mati pada layar kaca daripada bertemu dokter secara langsung? Jika sebuah aplikasi terlalu rumit, orang-orang cenderung akan kembali ke cara tradisional atau malah bahkan mengabaikan gejala penyakitnya. Dalam teori health belief model, keinginan seseorang untuk mencoba teknologi baru sangat bergantung pada seberapa besar mereka merasa terancam dibandingkan dengan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi tersebut. Kita sering lupa bahwa kesehatan adalah produk budaya. Penggunaan istilah medis yang terlalu teknis bisa terasa asing bagi penutur bahasa daerah. Belum lagi masalah stigma. Bagi pasien HIV atau kesehatan mental, privasi data bukan sekedar fitur saja, itu adalah perlindungan harga diri mereka. Di banyak desa, sebuah teknologi baru hanya akan diadopsi jika sudah direstui oleh tokoh masyarakat atau tetua adat. Validasi sosial merupakan kunci gerbang utama. Jadi, apa solusinya? Kita butuh human-centered design, melibatkan masyarakat lokal sejak awal perancangan aplikasi agar sesuai dengan budaya mereka. Kita juga butuh pendekatan offline first, aplikasi yang tetap bisa menyimpan data meski tanpa sinyal. Dan yang paling penting, mHealth hadir untuk memperkuat, bukan menggantikan. Gunakan teknologi ini sebagai alat bagi bidan desa dan kader kesehatan untuk bekerja lebih efisien, bukan untuk memikirkan peran manusiawi mereka. Transformasi digital bukan hanya sekedar membeli perangkat yang canggih, namun bagaimana cara kita bisa menggunakannya dan juga menginovasikannya dengan pelayanan kesehatan terbaik, terutama di daerah-daerah terpencil. Ingat ya, transformasi digital bukan hanya sekedar alat, namun bagaimana cara kita bisa menjadi bagian dari transformasi tersebut.